Ganjar full dukungan dari NU, beda sama Anies, minta doa malah ditolak sama Kiai NU. Kapal besar Nahdien siap beri dukungan? Anak hitungan, hitungan. Kita ngaji di Pak Ganjar. Tapi ini nyari yang sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Kalau dari bapaknya Siti Atiko, Ganjar Pranowo, itu adalah putra dari Kiai Haji Hisam Abdul Karim Kalijaran, tepatnya yang punya pesantren di Kalijaran. Jadi soal kampanye tidak boleh Pak, tidak boleh gunakan kampanye. Orang-orangnya boleh, orang-orang silakan kalau ada yang ini pakai. Sosok Siti Atikoh saat ini tengah menjadi sorotan usai sang suami Ganjar Pranowo resmi diusung jadi capres di Pilpres 2024. Tentu saja, kesuksesan Gubernur Jateng ini tak terlepas dari peran serta dukungan sang istri. Terlebih lagi peran Siti Atikoh juga telah terbukti dari posisi Ganjar Pranowo saat ini hingga menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Perempuan satu ini bahkan kerap terlihat mendampingi suaminya saat menjalankan tugas sebagai gubernur. Perempuan yang akrab disapa Atik ini adalah anak dari pasangan Ahmad Musodik Supriyadi dan Astuti Supriyadi. Ternyata, sang ayah adalah putra dari Kiai Hisam Abdul Karim, yakni pendiri pondok pesantren Raulatus Sholihin di Pedukuhan Sokawera, Desa Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga. Tak hanya itu, kakek Siti Atikoh juga seorang ulama besar yang pernah menjabat Rais Syuriah PJNU Purbalingga selama 3 periode, 1973-1983. Dari sini saja sudah membuktikan betapa dekatnya hubungan Ganjar dengan NU. Dahlan Iskan menganalisis siapa yang paling berpeluang menjadi cawapres pendamping Ganjar yang diusung PDIP dan P3 sebagai capres 2024. Tulisan berjudul Babak Penyisian itu ditulis Dahlan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjamu PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono dan rombongan di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Menurut Dahlan, kalau Erik diharapkan bisa meraup suara dari kalangan NU, Sandiaga diinginkan agar bisa menggerogoti basis suara Capres Anies. Dahlan menulis nama-nama bakal cawapres pendamping Ganjar itu bisa dilempar ke lembaga survei untuk melihat mana yang paling bisa memenangkan Pilpres. Misalnya, kata Dahlan, mulai muncul nama Kepala BIN Budi Gunawan yang seorang jenderal polisi. Ia mengamati sejauh ini sudah ada 8 link berita yang mendorong agar Jenderal BG dipilih sebagai pasangan Ganjar. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, mengatakan Anies meminta doa kepadanya. Permintaan itu disampaikan Anies saat bertemu Said di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jakarta Selatan akhir Maret lalu. Kata Said, minta doa saja, minta doa, iya soal Pilpres 2024. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sesama Islam saling mendoakan. Ia berkata doa untuk Anies sebatas soal kesehatan dan keselamatan. Ia menampik soal doa agar Anies terpilih jadi presiden. Said berkata ia menerima semua tamu yang datang ke pondok pesantrennya. Ia berkata akan menerima kedatangan Prabowo usai Lebaran. Sebelumnya, Anies Baswedan menemui Said Akil di pondok pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pertemuan digelar tertutup 21 Maret 2023 silam. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya, FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kalau FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi di satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies tak main-main dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi mereka di wilayah masing-masing, Anies justru lakukan sebaliknya, mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional.
Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies, kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya, kaum Nahdliyin sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya itu tak suka Banser NU, bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe, karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedang upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cuma lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya, strategi yang mudah ditebak. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut Anies? Bagaimana menurut Anda? Duar, 4 kader mundur lagi dari Nasdem, berduyun-duyun pindah karena tak setuju pencapresan Anies, bawa petaka. Pada dasarnya pemilih kita ini pemilih yang sangat dinamis. Kami menemukan misalnya 2 bulan lalu kami menemukan ada 31% pemilih partai di 2019 itu sekarang berubah partai, pindah. Misalnya di Nasdem ada 42% dari pemilih Nasdem di 2019 itu sekarang memilih partai lain. Dan di hari yang sama, partai mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Di hari yang sama pula Manilu mengatakan selamat tinggal. Kembali lagi kepada pilihan politik, kepada pilihan hidup, kepada pilihan kita sebagai manusia. Dan aku memilih untuk tetap menggenggam prinsip yang aku punya. Pertanyaan itu aja. Kayaknya nggak perlu ditanyakan, udah tahu itu ya. Kenapa saya keluar? Tahu spesifiknya belum? Nggak apa-apa ya, memang informasinya sekitar mundur jadi ketua. Bendahara Partai Nasional Demokrasi Nasdem Makassar Arfah Yusuf resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3. Kedatangannya sebagai anggota baru disambut Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, ditandai dengan pemasangan jas partai. Kata Arfah pada Minggu 30 April, Alhamdulillah hari ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman di Partai P3 yang berkenan bisa mau menerima saya untuk bergabung dan bersama-sama ke depannya untuk membesarkan P3 terutama di Kota Makassar. Arfah mengatakan dirinya bergabung di P3 karena merasa sebagai kader. Ia mengaku sebelumnya pernah mengisi posisi penting di P3 pada hajatan pemilu 2014. Ia mengaku saat ini masih berstatus sebagai anggota pada sayap Partai Nasdem. Selain itu, Arfah juga menyebut dirinya masih berstatus sebagai bendahara Partai Nasdem hingga ia beralih partai pada malam itu. Arfah mengatakan akan segera menyampaikan hal ini kepada Andi Rahmatika Dewi atau Cico selaku ketuanya di Garda Pemuda Nasdem. Ia menegaskan bergabung ke Partai Nasdem dengan cara baik dan akan meninggalkan partai itu dengan cara yang baik pula. Ia memprediksi hijrahnya ke Partai Ka'bah telah diketahui Cico. Sebelumnya, Arfah mengaku telah mendapatkan konfirmasi agar dirinya bertarung sebagai bacalek mewakili Nasdem di Makassar. Arfah mengungkapkan keputusannya memilih P3 lantaran Partai Ka'bah itu memiliki elektabilitas tinggi. Selain itu, ia juga mengaku selama ini dirinya dirangkul oleh kader P3. Dan ternyata bukan cuma Arfah saja. Sejumlah kerabat Tuan Guru Bajang TGB HM Ainul Majdi bergabung dengan Partai Perindo. 3 orang kerabat TGB yang dulunya merupakan kader Nasdem berbondong-bondong pindah ke Perindo. Terbaru, kakak kandung TGB, Syamsul Lutfi, dikabarkan meninggalkan Nasdem dan bergabung dengan Perindo. Saat ini Syamsul masih menjadi anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Sinyal kepindahan Syamsul Lutfi ke Partai Perindo diungkapkan Ketua Bidang Teritorial DPP Partai Perindo, Najmul Akhyar. Selanjutnya, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB yang juga Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah, hengkang dari Nasdem. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem, Wilayah Bali Nusra, Juli Laiskodat, 25 November 2022. Anggota DPRD NTB Muhammad Karu Rizal dipecat juga dari Partai Nasdem pada 18 Januari. Suami dari Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi mengatakan pemecatan itu didasari karena ia tak bersedia menjadi caleg di pemilu 2024. Ia juga sudah tidak memegang kartu tanda anggota Nasdem sejak 18 Januari. Setelah dipecat dari Nasdem, Rizal resmi bergabung dengan Partai Perindo dan menerima surat keputusan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo NTB 27 Januari. Waduh, makin banyak kader Nasdem yang minggat ya, pasca Anies dicapreskan Surya Paloh.
Padahal pemilu masih lama digelar, kurang lebih setahun lagi, artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA, sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Sementara Kadrun kayaknya nggak deh memilih Nasdem lantaran perbedaan ideologi yang cukup mencolok. Kadrun cocoknya memilih PKS atau Partai Umat. Ngenesnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Jadi, bagaimana menurut Anda?